Cara mendiagnosis infark miokard akut pada LBBB. Banyak pasien mengeluh nyeri dada saat pertama datang di unit gawat darurat. Berdasarkan literatur, nyeri dada dari kardiak atau jantung sekitar 45% pada kondisi nyeri dada, sementara dari muskuloskeletal 14%, sedangkan 8% dari gangguan psikomatis, 6% karena gangguan gastrointestinal, dan 5% dari paru-paru. Seorang dokter harus mampu membedakan sumber nyeri saat di unit gawat darurat karena nyeri dada dari jantung bisa menyebabkan kematian mendadak bila mengalami keterlambatan diagnosis dan terapi. Anamnesis. Pemeriksaan fisik dan penunjang harus dikerjakan dengan teliti agar melahirkan diagnosis pasti. Pada video ini saya ingin membahas tentang pemeriksaan penunjang EKG dengan gambaran LBBB. Seorang dokter jangan pernah terpaku gambaran EKG pada elevasi segmen ST, depresi segmen ST, atau gambaran gelombang T inversi. Ingat, gambaran EKG pada serangan jantung bermacam-macam, diantaranya LBBB, sindroma Wellen, De Winter sign, posterior infarct, gambaran kipatologis, dan left main stenosis. Pada video ini kami bahas dulu gambaran infark pada LBBB. Pada gambaran EKG dengan pola LBBB, maka Anda harus menggunakan kriteria Sgarbossa dalam mendiagnosis serangan jantung atau infark miokard akut. Yang perlu Anda ingat bahwa skor Sgarbossa lebih 3 poin itu masuk kriteria serangan jantung. Lihat contoh berikut ini. Adanya elevasi segmen ST lebih 1 mm atau lebih 1 kotak kecil yang konkordan. Yang dimaksud dengan konkordan adalah konfigurasi segmen ST dan gelombang T berada searah vektor QRS pada sadapan yang sama. Kalau Anda menemukan kriteria ini maka mempunyai skor 5 poin. Adanya depresi segmen ST lebih 1 mm atau lebih 1 kotak kecil di sadapan V1 sampai V3 ini mempunyai skor 3 poin. Elevasi segmen ST lebih 5 mm atau lebih 5 kotak kecil yang diskordan. Maksud diskordan adalah ketika konfigurasi segmen ST dan gelombang T berbeda arah pada vektor kompleks QRS pada sadapan yang sama ini mempunyai skor 2. Tidak cukup Anda menganggap skor di bawah 3 poin bebas serangan jantung pada LBBB. Bila Anda menemukan skor 2 poin, maka Anda harus melakukan eksklusi atau menyingkirkan adanya infark miokard atau serangan jantung, yaitu dengan menggunakan kriteria Sgarbossa termodifikasi. Pada kriteria modifikasi Sgarbossa ini Anda menemukan deviasi segmen ST sadapan diskordan lebih 25%, maka harus segera dikirim untuk dilakukan intervensi koroner perkutan atau IKP. Bagaimana menggunakan kriteria modifikasi Sgarbossa? Anda bisa lihat gambar berikut ini. Anda bisa melihat sadapan diskordan pada gambar A di mana rasio segmen depresi dibagi 3 mm dan tinggi QRS 10 mm sama dengan 0,3 atau 30%, ini melebihi 25% deviasi segmen menanda serangan jantung. Anda bisa melihat lagi pada gambar B di mana rasio ST elevasi pada sadapan diskordan ini dibagi kedalaman gelombang S adalah 3,5 mm dibagi 10,5 mm sama dengan 0,33 atau 33% pertanda serangan jantung atau infark miokard.
Demikianlah diagnosis infark miokard pada LBBB, semoga berguna. Sampai jumpa pada video berikutnya.